Selamat pagi, malam kepada teman-teman dan juga Bapak Amir. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kami yang mengenai penjelasan untuk topik mengenai proses. Jadi pada kelompok ini yang beranggotakan saya sendiri, Kasmi Wijaya, dengan 18 14 01 100 dan Vicky Firmansyah dengan NIM 18 14 01 010. Jadi saya akan menjelaskan bagian subtopik proses dengan bagian pada klien. Jadi pada klien itu hal yang penting yang ada pada sebuah web adalah sebuah software yang disebut dengan web browser yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan navigasi pada halaman web dengan mengambil halaman tersebut dari server dan kemudian menampilkannya pada layar pengguna. Inti dari sebuah browser terletak pada mesin pencarian dan penerjemahan pada browser tersebut. Pada proses penerjemahan, hal yang menjadi syarat paling utama adalah HTML maupun XML. Dan ada syarat lainnya yaitu berupa kemampuan dalam penerjemahan skrip. Pada beberapa kasus, hanya terdapat beberapa penerjemah untuk JavaScript, di mana sebenarnya terdapat beberapa penerjemah lain juga di dalamnya. Next. Ini adalah gambar 12.5. Salah satu kesulitan yang dihadapi perancang browser web atau desainer browser web browser adalah mereka harus membuat sebuah browser yang mampu diekstensi atau diperluas sehingga mampu mendukung berbagai jenis tipe dokumen yang dikembalikan oleh server. Salah satu proses yang ada pada bagian klien yang sering digunakan adalah proxy web, di mana proses tersebut memperbolehkan browser untuk mengatasi protokol tingkat aplikasi selain daripada HTTP. Nah, ini adalah gambar 12.6. Ini adalah penggunaan proxy web pada browser. Next. Nah, jadi pada gambar 12.6 di atas, kita bisa lihat bahwa untuk melakukan transfer file melalui server FTP, browser dapat menyerahkan request HTTP menuju ke proxy FTP lokal yang akan mengambil file dan mengembalikannya ke HTTP yang tertanam. Pada masa sekarang ini, browser web telah mendukung berbagai jenis variasi protokol, di mana browser sudah dapat memperluas secara dinamis dan tidak lagi memerlukan proxy. Namun, proxy itu dia masih ada digunakan, namun untuk hal-hal lainnya seperti untuk melakukan filtering request dan respon, logging, kompresi, dan hal yang paling utama dari proxy, fungsi utamanya itu adalah untuk melakukan caching. Nah, masuk ke bagian server web Apache. Sampai saat ini server web yang paling dikenal oleh banyak orang adalah Apache, di mana diperkirakan digunakan oleh host pada seluruh situs web, yaitu sekitar 70%. Apache memiliki bagian-bagian software yang bersifat kompleks dan mempunyai perkembangan yang sangat banyak terhadap tipe dokumen-dokumen yang sekarang ini terdapat di web. Dalam menjalankan sebuah platform server, dibutuhkan sebuah runtime environment pada sistem operasi komputer. Runtime environment yang saat ini digunakan itu kita kenal sebagai Apache Portable Runtime atau APR, di mana merupakan sebuah library atau kamus yang menyediakan antarmuka platform independen untuk melakukan penanganan, penghubungan jaringan, logging, dan lain-lain. Apache tidak hanya dianggap sebagai sistem yang menyediakan fleksibilitas, tapi juga mampu memberikan kemudahan dalam melakukan ekstensi atau perluasan terhadap kegunaannya.
Apache juga dilengkapi dengan replikasi yang bersifat adaptif yang dikenal dengan nama Globul. Di mana Globul digunakan sebagai jaringan perantara dan juga sebagai pengembang Apache secara independen. Nah, ini adalah gambar mengenai organisasi web server dari Apache. Oke, next. Nah, pada gambar 12.7 tadi dapat kita lihat bahwa pada organisasi server web Apache terdapat konsep yang disebut sebagai hook yang digunakan sebagai tempat untuk menampung fungsi-fungsi serupa secara spesifik. Dengan kata lain, hook merepresentasikan pengelompokan dari action-action yang sama yang perlu dieksekusi sebagai bagian dari pengolahan request. Pengelompokan yang dilakukan terhadap hook didasarkan dari kemampuan Apache terhadap fungsi-fungsi yang berada pada modul. Modul-modul yang datang menuju ke server web menampung berbagai fungsi-fungsi yang belum dikategorikan. Disinilah Apache akan memilah setiap fungsi-fungsi yang sama yang ada pada modul masuk ke dalam hook, sehingga fungsi-fungsi dalam hook dapat langsung diproses secara langsung karena telah dikelompokkan sedemikian rupa. Hook dengan fungsi-fungsi yang serupa dapat berjumlah lebih dari satu. Namun untuk hook yang bisa tersebut tetap diproses secara bersamaan pada satu order. Oke, next. Nah, untuk bagian cluster server web akan dijelaskan oleh Vicky. Oke, terima kasih. Baik, jadi kita masuk ke pembahasan tentang cluster server web. Masalah yang penting terkait dengan sifat dari klien web server itu ialah server web itu. Jadi masalah yang sering dialami oleh para klien itu ialah server yang sering kelebihan beban ataupun full gitu. Jadi dia kelebihan beban, biasanya itu nge-lag dan sebagainya. Solusi praktis yang digunakan dalam banyak desain adalah mereplikasi server ke sekelompok server dan menggunakan mekanisme yang berbeda. Nah, itu udah pernah dibahas di arsitektur di pembahasan kami sebelumnya di minggu lalu tentang clustering dari server. Nah, di sini kita bakal lebih spesifik lagi ke server, yaitu yang web servernya. Baik, di sini itu ada gambar 12.8 prinsip penggunaan cluster server dalam kombinasi front end untuk mengimplementasikan layanan web. Nah, jadi di dalam arsitektur cluster server web ini atau cluster web server ini banyak web server yang di belakangnya, kemudian terdapat satu server untuk bagian front end, di mana bagian front end ini menghandle semua request yang masuk dan semua respon yang keluar seperti itu. Jadi ada satu seperti apanya gitu, kayak front end-nya gitu di depan gitu, yang melayani request dan respon, hanya satu. Baru dari front end ini yang request ke banyak web server di belakangnya. Kemudian cluster web server ini, aspek penting dari struktur ini adalah desain dari front end-nya itu. Ini karena ini bisa menjadi hambatan kinerja yang serius, di mana semua traffic itu dialihkan gitu. Jadi yang mengontrol traffic itu adalah bagian front end-nya. Bukan front end sih, ini lebih ke front end gitu. Front end diumumkan dibedakan ini bertindak sebagai saklar lapisan transport dan bertindak sebagai saklar yang berfungsi pada tingkat lapisan aplikasi. Membuat koneksi TCP ke server setiap kali klien mengeluarkan permintaan HTTP. Jadi yang request ke server itu melalui front end-nya nanti dengan koneksi TCP. Kemudian saklar lapisan transfer hanya mentransfer data yang dikirim ke salah satu server, tergantung pada beberapa pengukuran beban server. Respon dari server ini kembalikan ke switch-nya itu yang meneruskan ke klien dan meneruskannya ke klien yang memintanya. Jadi dari si front end ini, dari depan itu
ya dari depan itu dia itu bakal ngecek web server mana yang sudah kelebihan beban, kemudian kalau memang sudah kelebihan beban dia akan bakal mengalihkan request-nya itu ke web server yang lain seperti itu. Nah, sebagai optimasi, switch dan server itu dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan handoff TCP seperti yang pernah dijelaskan pada bab 3. Nah, kelemahan utama dari lapisan transport ialah bahwa switch tadi itu tidak memperhitungkan konten permintaan HTTP yang dikirim bersamanya gitu. Jadi dia itu kalau satu request aja ya dia itu langsung dilayani request gitu tanpa dia tahu request itu apa, apakah dia harus request file yang besar yang trafiknya itu bakal besar sehingga ketika ada request baru itu akan mengganggu seperti itu. Kemudian koneksi itu pakai koneksi TCP. Nah, biasanya kita itu si Huron itu membuat putusan pengalihan hanya berdasarkan beban server seperti itu. Nah, secara umum pendekatan yang lebih baik ialah menyediakan pengiriman permintaan yang aktif kontennya, yang diaktifkan konten. Bagian header pertama-tama itu bagian depan itu dia itu lihat dulu permintaan HTTP yang masuk, kemudian memutuskan server mana yang akan meneruskan permintaan tersebut. Nah, distribusi konten ini memiliki beberapa keuntungan. Misalkan jika front end selalu meneruskan permintaan untuk dokumen yang sama ke server yang sama, server tersebut mungkin akan menyimpan dokumen secara efektif sehingga menghasilkan waktu respon yang tinggi. Nah, jadi ketika misalnya kita butuh satu file gitu kan kita request satu file, misal kayak apa ya contohnya? Dokumen gitu. Ada satu dokumen dari front end ini akan meneruskan hanya kayak mana bilangnya ya? Kita dari frontend ini bakal mengarahkan ke satu server itu. Jadi dalam artian server itu bakal lebih efektif untuk memberikan respon ataupun memberikan layanan dari satu dokumen itu. Nah, selain itu dimungkinkan juga untuk benar-benar mendistribusikan kumpulan dokumen di antara server daripada harus mereplikasi setiap dokumen untuk setiap server. Nah, itu seperti yang kemarin clustering server, jadi satu file yang memang strukturnya itu rapi ya, dia itu satu file itu bisa didistribusikan ke banyak server, bukan mereplikasi tapi filenya itu dibagi-bagikan di tiap-tiap server. Nah, pendekatan ini juga membuat penggunaan kapasitas penyimpanan yang tersedia menjadi lebih efisien dan memungkinkan penggunaan server khusus untuk menangani dokumen khusus seperti audio dan video gitu. Jadi ya dibagi gitu. Misal ada satu file yang berukuran 1 giga, maka mungkin nggak pasti 1 giga, dia itu dibagi-bagikan antara server. Jadi ketika ada request, semua server itu secara aktif itu bakal melayani request dari si kliennya. Kemudian masalah dengan distribusi yang mendukung konten adalah bahwa frontend itu harus melakukan banyak pekerjaan. Ya benar, karena dia harus mengatur traffic ke klien dan juga mengatur traffic ke server. Nah, idealnya kita itu harus perhatikan efisiensi dari handoff TCP dan kemampuan pengiriman kontennya. Nah, yang perlu kita lakukan ialah mendistribusikan pekerjaan front end dan menggabungkannya dengan switch lapisan transport dikombinasikan dengan handoff TCP. Nah, jadi front itu memiliki 2 tugas. Yang pertama ketika front end itu menerima request, nah dia itu bakal memutuskan server mana yang bakal menangani sisa komunikasi dengan klien. Selanjutnya dari front itu juga akan meneruskan pesan dari TCP klien terkait dengan koneksi TCP yang sedang ditransmisikannya. Nah, yang kedua tugas ini itu didistribusikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.9 itu nanti di depan. Nah, atau saya lihatkan aja ya. Nah, ini ininya apa namanya? Gambar 12.9 cluster server yang peka terhadap konten yang dapat di-scalabilitaskan. Nah, di sini bisa dilihat kalau klien itu bakal request ke switch atau ke front end-nya, kemudian itu bakal request lagi ke web server untuk melayani permintaan, misal dalam bentuk file dan sebagainya. Kemudian di sini bisa lihat dispenser terhubung ke
sehingga dapat menentukan server mana yang akan digunakan untuk mengirim koneksi. Pada titik ini, switch diinformasikan bahwa server yang dipilih perlu mengirim pesan TCP tambahan untuk koneksi ini. Ya, seperti gambar yang ditampilkan di sini. Di sini ada dispatcher yang sudah dipilih dari servernya itu. Oke, ini ada ada urutannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kemudian ada opsi lain dan peningkatan lain yang ada peningkatan lain dalam menyiapkan cluster web server. Nah, alih-alih ujung depan, kita bisa juga menggunakan DNS round robin, di mana satu nama domain ditautkan ke beberapa alamat IP. Nah, dalam hal ini browser klien menerima daftar untuk alamat yang saat menyelesaikan nama host dari situs web. Setiap alamat sesuai dengan salah satu server web. Browser biasanya memilih daftar alamat pertama dalam daftar. Nah, yang round robin ini dia itu biasanya diatur dalam server DNS-nya, di mana di situ diatur bahwa bahwa satu pointing domain itu bisa ke banyak alias IP. Nah, jadi dalam satu domain itu ketika di request oleh si browser itu bakal ada beberapa IP gitu. Jadi requestnya itu bisa ke banyak IP tersebut gitu. Tapi yang diambil oleh browser itu biasanya yang pertama gitu, yang ini pertama, array pertama gitu, urutan yang pertama, paling atas, gitu. Nah, namun apa yang bisa dilakukan oleh DNS server seperti bind itu adalah mendistribusikan entry dari daftar yang kembalikan hasilnya adalah distribusi sederhana query melalui server di cluster. Terakhir kita itu dapat menetapkan setiap server alamat IP yang sama tanpa menggunakan perantara. Nah, dalam hal ini kita harus mengasumsikan bahwa semua router terhubung melalui LAN yang tunggal gitu. Nah, jadi ketika permintaan request HTTP itu tiba, router IP yang terhubung ke LAN ini akan meneruskan ke semua server. Server menjalankan algoritma terdistribusi yang sama untuk menentukan secara deterministik siapa yang akan menangani permintaan seperti itu. Nah, jadi untuk cluster web server ini sendiri, yang pertama itu dia seperti yang ditampilkan di sini. Nah, ini secara sederhana cara kerjanya seperti ini. Ya, jadi ada satu front end ataupun satu end server yang paling depan gitu, kemudian ada request ke belakang. Kemudian dioptimalisasikan dengan cara seperti ini, di mana untuk skalabilitasnya dia memerlukan dispatcher. Nah, jadi dispatcher ini ya sudah ditentukan untuk tiap web server, yaitu ngasih informasi gitu kalau web servernya itu sudah bisa dibuat request atau tidak, seperti itu. Jadi dia lebih peka terhadap konten apa yang bisa. Oke. Nah, terakhir salah satu solusinya ialah DNS round robin. Itu artinya kita aturnya itu dari server DNS ya. Kita buat banyak alias IP untuk satu domain. Selebihnya itu terserah dari kliennya gitu. Nah, tapi tetap untuk tiap IP yang di pointing itu biasanya umum untuk satu server gitu. Jadi satu IP, satu server. Nah, jadi ya tetap saja kita harus dari belakangnya itu tetap di setting juga banyak servernya seperti itu. Itu aja mungkin dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kelvin. Oke, terima kasih Vicky. Oke, baiklah. Jadi sekian saja presentasi kami atau penjelasan kami mengenai subtopik mengenai proses. Apabila ada kesalahan kata selama penjelasan ataupun penjelasan kami ada yang kurang jelas, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Oke.